kita membuat konsep art market, jadi pasar seni. Di situ kita tampilkan pameran lukisan-lukisan dari lukisan para perempuan, wanita. Karena kita mengusung woman empowerment. Jadi perempuan itu jagoan loh. Gitu. Ada edukasi. Nah itu lewat tampilan video yang 4D. Jadi kalau lihat kita pakai anamorfik. Jadi kalau ngelihat di mana di jalanan tuh gedung-gedung kan suka ada yang keluar gitu. Nah itu kita bikin kayak gitu tuh. Ada masukan lagi dari Pak Jokowi langsung. Itu aku memang ditegur sama Bapak karena aku mendirikan tenda. Karena Bapak itu sebetulnya suka sekali dengan Puncak Waringin. Jadi jangan dibikin tenda yang itu walaupun kepanasan gitu ya. Coba deh di take out. Tapi Bapak cara menegurnya membuat aku bangga. Halo Tribuners, balik lagi di konten Tribun Corner. Kali ini sama gue Bayu Indra. Kita kedatangan tamu ada Mbak Selina Judisari alias Mbak Ayi. Ya. Aku tepuk tangan untuk diriku sendiri. Gak apa-apa, saya juga tepuk tangan untuk diri sendiri. Oke. Mbak Ayi ini produser buat teman-teman Tribuners yang mungkin masih asing. Beliau adalah produser dari film Kadet 1947 dan juga Satria Dewa Gatot Kaca, gitu kan. Dan yang baru-baru ini yang recent update nih lagi terlibat sebagai kreatif director di KTT ASEAN. Oke. Boleh nih Mbak Ayi ceritain yang recent update dulu nih, keterlibatan di kemarin di acara Taman Mini ya bersama para pendamping kenegaraan. Para pendamping pimpinan negara. Oke. Boleh mungkin Mbak Ayi cerita itu acaranya seperti apa dan keterlibatan Mbak Ayi itu sejauh apa? Aku kebetulan dipercaya untuk menangani proyek SPOS program. Namanya tuh SPOS. SPOS itu pendamping kepala-kepala negara. Jadi isinya ibu-ibu negara. Ibu-ibu negara merupakan tamu dari ibu negara kita, Ibu Iriana. Ya kadang-kadang bukannya ibu-ibu juga, ada juga bapak ya kalau misalnya kepala negaranya atau wakil kepala negaranya wanita, berarti yang jadi spouse adalah laki-laki. Nah di situ kita diminta untuk membantu mulai mengkonsepkan acaranya dan mengeksekusi. Jadi dari mulai kedatangan tamu, kemudian acara apa aja yang ada di situ. Yang penting membuat para spouse ini bahagia pada saat itu ya. Jadi lebih kepada intimasi, acara yang bersifat intimasi, kemudian ada engagement dengan para pendamping ini gitu. Acara seperti apa tuh Mbak yang kemarin yang di Taman Mini itu? Acara yang di Taman Mini ya basicnya tuh bisa dibagi bahwa ibu itu menghosting para tamu. Ibu Iriana menghosting para tamu. Ya salah satunya adalah kita membuatkan acara misalnya kalau Ibu Iriana tuh sedang ibu negara itu sedang menerima tamu yang lain ya. Misalnya satu-satu biasanya tamu tuh datang ya. Mobil delegasi satu datang, ibu akan menyambut. Nah, pada saat menyambut itu, kemudian tamu yang sudah datang akan masuk, dipersilakan masuk ke holding room. Nah, di holding room tuh ibu-ibu tuh ngapain ya? Kalau Ibu Iriana lagi menyambut yang lain, nah itu di situ kita bikinkan ada satu pengkondisian. Misalnya kalau kemarin kita membuat konsep art market, jadi pasar seni. Di situ kita tampilkan pameran lukisan-lukisan dari lukisan para perempuan, wanita. Karena kita mengusung woman empowerment. Jadi perempuan itu jagoan loh. Gitu. Jadi pokoknya mesti rich di situ. Kemudian juga ada lukisan anak-anak. Dan ada sekitar 12 anak dari Sanggar dan sekolah Cikal dengan Hadi Prana ya. Mereka mempunyai kesempatan untuk melanjutkan lukisan awal dari ibu-ibu pendamping ini. Jadi satu coretan jadi gitu ya. Jadinya keren-keren loh. Aku juga pokoknya dalam waktu 30 atau 40 menit pada saat ibu-ibu ini sedang melakukan aktivitas yang lain, nanti pada saat kepulangan lukisan itu harus sudah jadi. Diberikan ke si ya, dan itu kan tentunya gini loh.
memberikan kebanggaan buat anak-anak. Kan ini banyak anak-anak yang sekolah internasional, ada anak-anak yang dari sanggar, yang mereka mungkin mengetahui tentang kebangsaan itu dari buku, dari apa, tapi sekarang kan melihat sendiri, wah ini ada ibu negara, ada ibu-ibu negara yang lain, misalnya ada yang jadi favorit itu yang dari Korea ya, anak-anak bilang itu dari Korea, istri dari Korea, kemudian dari Jepang, itu tuh menimbulkan kebanggaan buat anak-anak ini, jadi worth it lah. Kemudian nanti mereka melihat ada performance anak-anak yang lain, tapi kita tampilkan ada silat, ada yang lain-lain, dan ada satu cerita. Oh, ada ceritanya jadinya. Kita bikin cerita nih, ada bahwa ada yang namanya The Sailor, ada dua anak pelaut dengan anak-anak ASEAN datang ke Jakarta. Karena ini kan tempatnya Jakarta. Kemudian dia bertanya, ada nggak dari budaya Betawi yang bisa kita bawa kemana? Ke IKN. Jadi kita harus menyambung-nyambungkan gitu loh dengan prioritas promosi Indonesia. Nah kebetulan tempatnya Taman Mini. Di Taman Mini itu kan ada kepulauan-kepulauan. Jadi enak tuh menempatkan. Jadi ibu-ibu tuh jadi bisa benar-benar lihat. Oh ini sekarang kita ada di sini, kemudian di situ IKN-nya. Jadi bukan kayak peta biasa, udah benar-benar pulau. Nah anak-anak ini semua kita kelompokkan untuk kita dorong ke IKN, ke Borneo. Ditutup dengan adanya penerjun, ada 10 penerjun dari TNI 3 angkatan dan kepolisian. Cerita yang kita ambil itu kemarin tentang dodol. Jadi ada kompetisi Aminah itu pembuat dodol. Ada anak kecil, ada anak cewek gemes gitu, dia pembuat dodol. Dia bilang bawa gue, karena gue tuh keren banget nih bikin dodol Betawi. Yang satu lagi namanya Dul, gue pitung loh, gue bawa silat, bawa gue, kata gitu. Nah akhirnya judge-nya nanti para spos ini, mana yang dipilih untuk bisa pergi ke sana. Ternyata yang dipilih dua-duanya, gitulah gitu cerita. Nah itu tuh simple, tapi itu membahagiakan buat para spos ya, karena intimasi banget dan mereka terlibat di situ dalam memilih. Kemudian mereka belajar angklung. Nah sesudah ada pemilihan itu ceritanya bahwa ada 2 orang yang terpilih, si Dul dengan si Aminah. Kita merayakan dengan main angklung. Ada satu lagu tentang kemenangan. Ya udah kita sama angklung Ujo ya. Itu dikasih, itu ibu-ibu seneng banget. Ya lucu lah, sederhana sih menurut aku. Mungkin kalau kita udah terbiasa, tapi buat mereka kan nggak biasa gitu loh. Berarti mereka nggak cuma hadir untuk menonton, tapi terlibat juga, terlibat milih, selebrasinya. Abis itu ada peaknya lagi, mereka kan naik yang namanya angkling ya. Angkling tuh angkutan keliling. Itu aku menghidupkan semua anjungan yang dilewati. Jadi di rumah-rumah itu seolah-olah emang ada kehidupan, kehidupan di Kalimantan Selatan, kehidupan di mana. Jadi kaget mereka, jadi kayak galeri kan, kayak human, jadi galerinya human gallery gitu ya, humanoid. Indonesia tuh dia tuh. Iya, jadi pas gitu, kaget, wah di sana ternyata ada yang lagi dari mana sih, dari Kalimantan apa tuh, ada penganten gitu kan, ada acara pengantenan. Kemudian masuk lagi ke Batak, di Sumatera ada apa, sampai ada reok Ponorogo, ada apa. Ibu juga kaget, Ibu Iriana tuh sampai wow kata gitu. Tapi itu loh sebetulnya Taman Mini tuh kalau bisa melakukan itu ya setiap saat itu amazed banget. Gue juga ya sebenarnya, gue yang ngeren juga bilang, oh keren juga ya gitu kan ngelihatnya. Kita itu jadi merasa gila, Indonesia tuh kaya gitu. Beragam-beragam, jadi mereka bisa keliling-keliling budaya. Itu udah kalau yang di Anjungan tuh anak sanggar juga kan dari mana? Iya, jadi kita mengelola, kita berkoordinasi dengan anjungan-anjungan, itu ada koordinatornya. Jadi kan kalau anjungan itu dikelola oleh Pemda. Dan biasanya memang ada anak-anak sanggarnya, jadi sudah biasa latihan di sana. Tapi kan sekarang dibentuknya jadi kehidupan gitu. Ada yang lagi ngayak kopi, ada yang apa gitu. Hari-hari gitu loh. Itu sampai mobil kelilingnya itu berhenti karena ibu-ibu tuh pengen tahu gitu. Ada anak kecil yang main. Mereka turun ya, Mbak?
turun sih susah lah ya. Kalau turun kan pengawalannya itu kan susah. Tapi bisa jadi kita tuh suka juga suka was-was gitu. Ibu nih bisa turun juga gitu kan. Gitu kan. Penasaran mungkin ada pengen gitu kan. Iya. Oh ibu pernah di Bajo dulu ikutan main ini bambu, ibu. Itu yang bambu nari gitu loh. Jadi ya sederhana tetapi mengena. Kemudian makan siang kita bawa ke Sasono Utomo. Nah di situ kita kasih cerita juga bahwa makanan itu kan bisa punya kemiripan. Iya. Misalnya gado-gado, di kita tuh gado-gado, di negara lain kan ada lagi juga mirip-mirip kayak gitu ya. Kayak terus es campur di kita apa, di Singapura juga ada, di mana ada. Jadi ada edukasi. Nah, itu lewat tampilan video yang 4D. Jadi kalau lihat kita pakai anamorfik. Jadi kalau ngelihat di mana di jalanan tuh gedung-gedung kan suka ada yang keluar gitu. Nah itu kita bikin kayak gitu tuh, set ada yang keluar gitu. Misalnya kayak videotron besar gitu ya. Jadi si chefnya misalnya kayak gitu lagi cut tomat gitu, tomatnya nih set keluar gitu kan, kan. Ya. Di sela-sela itu ada tarian. Nah tariannya itu dari negara-negara mereka. Terus kita sebutin. Tarian ini kami persembahkan untuk Ibu Laos gitu ya, pasti kan bukan jadi makan ya, mereka nggak jadi makan jadi gitu kan, senang. Sebetulnya simple tapi menyenangkan buat semua. Itu ngebayangin sih udah menyenangkan sih kalau misalkan jadi tamu disambut seperti itu. Ya betul kan. Untuk risetnya sedalam apa Mbak? Untuk akhirnya menemukan kayak ini bisa ngena nih untuk para pendamping kepala negara ini. Nggak pakai riset ya, kadang-kadang feeling ya. Kan aku udah bilang, aku tuh seorang ibu-ibu gitu kan ya. Apa yang enak buat ibu juga nih? Ya, jadi gini, apa yang akan membahagiakan kalau aku jadi ibu melihat sesuatu? Kan ibu-ibu ini udah terbiasa lah, misalnya acara kenegaraan tuh udah terbiasa tari-tarian doang dang gitu ya, atau lampu yang hingar-bingar atau apa. Nah ini sekarang kita coba kasih sisi yang lain gitu loh. Jadi touch-nya tuh seolah-olah cucu yang sedang ayangnya gitu. Aku bisa ngelukis, aku bisa menari. Terus chefnya juga kemarin kita keluarin ya. Jadi dari Videotron udah selesai, ada chef yang chef Degan, kemudian ada chef siapa namanya Angel atau siapa itu dari Junior Master Chef ya, dari kelompoknya sana. Terus tiba-tiba keluarlah dari belakang video kan. Jadi bisa memperlihatkan bahwa ini yang menata juga ada chef kecil gitu loh. Itu kan sweet ya, sweet. Iya. Karena dilayani si anak-anak itu ya. Ya, jadi riset sih nggak ya, lebih banyak mengelaborasi ide sih biasanya kita ide. Oh kira-kira kalau kayak gini touching nggak sih? Kalau kayak gini, tapi kan harus ada naik turun. Iya. Panas gitu, habis panas hingar-bingar, ada reok, ada apa, kita masuk harus apa gitu. Terus kita bikinin kayak pasar belanja UKM. Jadi ibu-ibu itu senang. Maka belanja juga? Belanja. Jadi kan ibu negara itu senang untuk memberikan goodie bag. Tapi bukan diberikan begitu goodie bagnya. Jadi ibu boleh memilih, jadi kayak pasar. Ya namanya perempuan kan. Ya pokoknya kita harus tahu. Perempuan tetap perempuan dimanapun berada. Dan yang dipilih barangnya juga kan kita tahu. Kalau kita jadi perempuan, oh itu barangnya pasti mereka suka gitu kan. Mayoritas apa Mbak akhirnya yang semua habis lah. Makanan sampai dodol. Jadi cerita dodol di depan, kita bawa lagi di situ. Ini loh ada dodolnya gitu kan. Oh dodolnya habis. Dodol habis tas, sampai kain ada. Dan biasanya ada narasinya. Jadi ini misalnya ini sama anak-anak disabilitas yang bikin atau anak dari kampung dari mana gitu, kita harus pilih itu. Sepiring Indonesia. Oh ini kan berarti kan UKM yang sudah keluar negeri gitu loh, barang-barangnya itu sudah diekspor keluar gitu. Jadi semua yang kita lakukan ada narasinya. Oke. Sebelum kemarin yang di Taman Mini juga Mbak Ai juga terlibat yang di Bajo ya? Ada di Bajo ya. Itu seperti apa Mbak? Apa namanya proses akhirnya acara seperti apa yang akhirnya Mbak Ai tampilkan ketika di Bajo yang kemarin? Bajo itu sifatnya bukan lunch ya. Kalau kemarin yang di ini kan sebetulnya lunch. Jadi ibu-ibu ada lunch tapi kita buat
ada pertunjukan-pertunjukan. Kalau yang di Bajo itu lebih pada high tea atau teh, minum teh. Minum teh acaranya cuma 1 jam. Aku diplot cuma 1 jam. 1 jam harus bisa menyampaikan semuanya. Serunya adalah karena di Bajo. Dan di Bajo itu jauh dari mana-mana. Dan Bajo kan merupakan daerah yang baru menjadi destinasi. Jadi belum tentu semuanya ada, gitu kan. Dari sumber daya manusia dan lain-lain. Tapi kita sudah menetapkan, oke, kita masuk ke sana, kita harus memberikan sebuah keuntungan buat daerah ya. Misalnya kita mempergunakan tenaga mereka dari membangun sebenarnya bukan panggung ya, kayak tenda, kayak apa segala macam, kita mempergunakan mereka. Kemudian tenaga penampil itu juga dari mereka, musisi dari mereka. Memang butuh waktu, tetapi dalam waktu 5 hari, 7 hari itu bisa ternyata semua. 7 hari persiapan. Kita masuk tuh H-7 lah kalau nggak salah, kita H-7. Tapi di H- sekian itu ada masukan lagi dari Pak Jokowi langsung. Itu aku memang ditegur sama Bapak karena aku mendirikan tenda. Karena Bapak itu sebetulnya suka sekali dengan Puncak Waringin. Jadi jangan dibikin tenda yang itu walaupun kepanasan gitu ya. Coba deh di take out. Tapi Bapak cara menegurnya membuat aku bangga. Jadi baru kali ini aku ditegur orang tuh bangga juga, gue cerita-cerita sama orang. Gue ditegur loh sama Bapak. Tapi maksudnya Pak Jokowi, gue kan itu bangga sekali kan. Pak Jokowi langsung. Waktu itu komunikasi gimana Pak Jokowi? Pak Jokowi cuma bilang, Mbak ini maksudnya kenapa pakai tenda kayak gitu? Karena panas Pak gitu. Tapi akhirnya Bapak tuh ngobrol sama Ibu. Boleh nggak di take out gitu loh, 20 menit gitu, bisa nggak gitu loh, kira-kira udaranya kayak apa. Ibu bilang oke, nggak apa-apa. Akhirnya kita take out ya si tendanya. Tapi bener, jadi kelihatan bangunannya tuh memang puncaknya jadi kelihatan. Harus ke Puncak Waringin deh gitu. Jadi keren gitu, kelihatan situ. Oke. Kemudian pada saat itu kan cuma high tea biasa ya. Tapi terus ada usulan. Gimana kalau dibikin juga ada pertunjukan. Nah, pertunjukannya di mana? Jadi padahal tempatnya kan sempit ya. Salah satunya kalau Bajo kan harus main ke laut. Nah, depannya laut ya. Udah, akhirnya gue pikir gini, udah gila aja sekalian gitu ya. Gimana kalau panggungnya pinisi? Tapi pinisinya tuh harus jauh karena di Bajo itu ada namanya pagar kan. Dia harus ada di atas pagar, which is kalau ada di atas pagar berarti kapalnya tuh harus posisinya lebih jauh gitu. Lihatnya bagaimana? Ya mau nggak mau kita akhirnya cari yang binekular yang bisa 3 kilo. Kita bisa dapat dukungan itu dari KSAL ya, dari Kasal, dipinjamkan tuh 12, aku dipinjam 10 atau 12. Nah, ibu-ibu tuh mau pakai gini karena mereka terikat kepada cerita. Jadi seolah-olah pakai ini tuh cerita gitu loh. Jadi nggak gitu, Bu, pakai enggak gitu. Tapi mana itunya dipakai. Tapi kita siapkan monitor juga. Kecil-kecil di situ. Tapi itu pengalaman sih bahwa ternyata kita bisa meramu anak-anak daerah. Anak-anak lokal situ ya. Anak-anak lokal dan bangga. Dan ada satu waktu tuh anak-anak itu akhirnya mereka dengan konfigurasi koreonya itu mereka lompat dari kapal, dari atas gitu, dari kapal gitu. Kita kan sebenarnya takut ya. Pada saat latihan gitu, tunggu harus ada penjaganya. Tapi anak bilang, nyawa saya 9, kucing aja 7 kata anak-anak gitu. Itu anak-anak yang sering ngambil koin ya? Anak-anak dia nggak ngambil koin sih kali, tapi memang dia di kampungnya memang dia berenang sehari-hari itu memang ada kayaknya ada memang desa air gitu loh. Kalau digambarin berapa meter lompatnya mereka tuh? Kalau itu kan ada juga yang dari atas sih yang udah gede-gede ya, itu berapa meter ya? Aku 10, 12. Enggak lah, nggak sampai segitulah ya, tapi kan layar ya. Dia ada yang dari atas gitu. Yang dari sini sih dari pinisi lah. Dari pinisi itu ke bawah pun 1,5 atau 2 meter ya. Tapi ya lumayan lah. Kita dalam waktu yang singkat ya mereka bisa mengikuti gitu loh. Itu mau persiapan mereka berapa lama? 7 hari itu? Ya 5 hari kali itu mah, cuma 5 hari anak-anak 5 hari, tapi mereka happy. Mereka maksudnya mereka bisa ya bekerja sama gitu diarahkan. Ya harus sabar, kita harus sabar, harus sabar. Koreonya ini dengan Roro ya waktu itu. Roro tuh sendiri loh, dia bisa mengatur anak-anak itu nggak tahu ketukan.
Dia nggak bisa ketukan. 1, 2, 3. Ada satu waktu ada yang lucu juga tuh. Aku post di IG tuh semua pada ketawa. Jadi ada satu anak yang kita nggak tahu kalau dia takut sama air. Jadi tapi dia ikut di barisan gitu ya. Ada anak, cuma ada kruku, ada 2 orang yang tahu. Harusnya dia nggak ikut lompat. Tapi kan sama teman-temannya lompat, dia lompat. Yang panik kan kita gitu loh. Wah, kenapa dia lompat gitu kan? Itu tuh yang seru-seru tuh kayak gitu. Kemudian kalau di Bajo itu kemarin kita kekurangan akomodasi. Sementara kru kita banyak, akhirnya si kapal pinisi itu yang kita sewa untuk panggung itu menjadi juga tempat akomodasi kita. Jadi ada kru musik yang ada di situ. Jadi mereka itu harus kita usir. Kalau masuk anak mau latihan, mereka harus cepat keluar gitu. Itu tuh lucu banget crossnya. Tapi itu sesuatu lah gitu. Jadi itu yang membuat kita nggak tahu ya kalau kayak gitu pada saat itu kan kita judak banget ya. Tapi sesudahnya kan kita kayak gini, kita ceritanya tuh kan seru banget. Jam 5 pagi tuh crossing. Terus pagi lagi tuh. Iya jam 5 jam 4 ya. Apalagi oh itu yang lucu. Jadi kita tuh jadi kayak orang kaya. Waduh. Karena kita kan dari sini markirin ya. Kita dari sini markirin kapal gitu. Kiri kanan kayak kiri kanan kayak orang kaya gitu, kiri kanan kan kamu mesti tahu kalau itu ada clear area. Kalau siapa yang namanya pas pampres kalau mau ada acara dia clear area. Kita belum ini tuh kapal kita tuh belum pada tempatnya karena itu kan panggung kita. Kan dia kan harus di deck sebetulnya. Nah harus jalan kan pada saat acara tuh jam 9 pagi. Ini jam 4 itu dia baru melaju ke sini. 4:30 loh si pas pampres clear. Gue bilang, aku nggak bisa keluar karena ini kapal belum pada tempatnya, belum pada titiknya. Katanya, kapal mereka naiknya pakai ini, ada feeder. Ada feeder, jadi ini belum sampai ujung gitu kan. Jadi si ininya juga bingung ya pas pampres kadang-kadang timnya berbeda yang datang situ. Emang apaan sih Mbak kata gitu. Panggung saya ada di sana. Gitu. Ini panggung saya. Panggung saya ada di sana. Kalau nggak ada pertunjukan. Jadi bingung juga semua. Itu tuh lucu. Itu lucu. Dan kalau ini kan di jumper kan, kalau ada pas pampres gitu segala macam kan itu di jumper. Itu gimana coba kita halo-halo ke sananya pakai radio, pakai apa gitu. Jauh banget. Tapi ya kita selamat aja sih kemarin. Tapi gimana sih Mbak, awalnya akhirnya bisa terlibat ke beberapa acara-acara kenegaraan dari seorang produser? Apakah Bayi yang menawarkan diri atau mungkin ada yang ngajak gitu? Nggak, gini, sebetulnya apa ya? Aku kan orang media, sebenarnya kita sama-sama orang media ya. Aku media itu lama di promo sebetulnya, jadi event mah udah sesuatu yang biasa ya. Kemudian ada tawaran waktu itu untuk terjun ke movie ya, aku jalanin ya. Aku jalanin, tapi meanwhile kan kalau itu namanya darah nggak bisa ya, kamu punya darah event itu ya tetap event kan tetap ya. Basicnya event, orang brand iya apa iya, jadi homogen lah. Aku tuh banyak sekali gitu. Nah di situ pada saat itu Asian Game membutuhkan seseorang. 2018 ya? 2018 Mas Tama langsung bilang udah Mbak Ai aja masuk, karena dia tahu aku pernah beberapa kali bekerja sama Mas Tama gitu loh kan. Ya ini dipanggil sama Pak Erik ya, sama Pak Erik Thohir sama Mas Tama. Ya udah kamu jadi vice director untuk seremoni. Jadi pada saat itu seremoni itu yang membawahi opening closingnya si Asian Game. Termasuk jadi director untuk si siapa? Obor. Ya, obor yang keliling-keliling. Pawai obornya. Nah dari situ bergulir lah ya. Jadi kan tahu berarti timnya tuh sebetulnya udah orang-orang tertentu ini udah bisa diandalkan. Nah kemarin terakhir juga kita terjun di PON Papua. PON Papua itu pada saat itu nggak ada sih, Mas Tama nggak ada, bukan dengan timnya Mas Tama ya. Jadi aku dengan beberapa tim lagi teman-teman mencoba untuk copycat si Asian Games karena pada saat itu diminta untuk bisa membuat yang selevel hampir mirip sama Asian Games kan. Ya orangnya kan itu aja lagi ya kan. Tapi kita menang dari ini sih, menang dari bidding ya. Aku masuk pada satu tim yang menang dari bidding. Jadi mereka ambil aku untuk bisa
mengendalikan dengan beberapa orang lagi ya. Nah di situ bisa kok kita berlima pada saat itu ya, dan jadinya akhirnya yang Pak Erik bilang itu di mana di media kalau nggak salah udah hampir sama gitu. Wah, seneng banget sih itu ya. Walaupun orang nggak notice kita siapa. Iya, iya. Orang nggak tahu lah. Yang penting karyanya kelihatan. Sebenarnya kita kan cuma wah seneng aja gitu, seneng. Dan pada saat itu Pak Jokowi sendiri turun nyari aku. Wah, jadi disalamin pada saat itu, waktu yang PON. Karena dia nggak mengira akan terjadi seperti itu. Aku juga nggak mengira bahwa kami itu tidak mengira pada saat duduk itu, ini tuh sebenarnya di Papua atau di mana sih gitu ya. Karena itu keren banget sih. Itu pada saat itu keren banget. Tapi kan tantangannya banyak ya. Pandemi, kemudian juga masih daerahnya kan ya, maksudnya kan khusus lah perlakuannya kayak gitu ya. Tapi orang-orang nggak mau vaksin ya waktu itu. Iya, orang sana susah banget vaksin. Tapi kan yang jadi prasyarat untuk bisa jadi penari, untuk apa itu adalah vaksin. Jadi gimana caranya kita juga bergulir dengan itu. Tapi akhirnya bisa. Nah dari situ beruntun. Jadi selalu ada pemikiran kalau misalnya ada acara-acara kenegaraan, salah satu lah yang dipanggil adalah Ai dan the team gitu. Kalau ketika belakangan ini, berarti berapa tahun 2 tahun belakangan ini ya Mbak aktif di acara-acara kenegaraan? Iya, yang bisa lagi, sih. lagi rutin banget. Ya, nah itu sembari ada produksi film nggak sih Mbak? Atau mungkin emang lagi di hold dulu, lagi di 2 tahun dulu. Ini aku produksi apa? Enggak sih, waktu terakhir apa ya? Terakhir aku itu membantu di Gendut Siapa Takut itu tahun berapa ya? Kayaknya 2 tahun ini ya, 2 tahun kemarin. Tahun lalu. Tahun lalu ya. Itu kan masih, itu kan masih ngerjain kerjaan-kerjaan baju, masih kerjaan gitu ya. Iya kesana, iya kesini. Nah, itu gimana nge-manage kalau waktu? Oke lah, udah terbiasa. Tapi pusingnya, terus pikirannya itu gimana tuh memanage-nya? Ya pusing. Sebenarnya pusing juga sih. Sebenarnya pusing juga. Ini tadi kesini juga sebenarnya cuma duk gitu, tapi pusing juga gitu. Tapi mungkin adrenalinnya jadi malah, kita tuh ya udah terbiasa ya, udah terbiasa. Kayak anak-anak aku tuh nggak ada yang suka jalan sama aku, karena nggak fun. Saya orang yang tidak. Nah, aku yang serius gitu. Tapi serius untuk menghasilkan karya yang nggak serius sebetulnya gitu kan. Padahal karya fun padahal ya. Karya fun gitu. Makanya anak-anak yang kecil tuh nggak suka jalan sama maminya. Tapi kalau biasanya kan gini Mbak, kalau udah dapat sebuah program yang bersama tentang kenegaraan tuh. Yang lain-lainnya tuh ntar dulu deh, fokus satu. Kenapa Mbak I, baik lagi tadi kenapa akhirnya mau dijalanin bareng gitu? Kan nggak selalu dipanggil kenegaraan. Itu kan bukan orang kan ya walaupun nggak banyak ya, tapi kan nggak selalu lah, nggak selalu spesifik lah kadang-kadang. Atau orang juga kadang lupa juga, ada Ai juga suka lupa gitu loh kan. Tapi ya bersyukur bahwa selalu ada panggilan untuk berkarya. Itu sih yang penting, ada panggilan untuk berkarya. Lu bayangin aja ya, kita punya ide ini apa segala macamnya, tiba-tiba kan bukan dibayarin orang gitu loh, kasarnya kayak gitu ya. Dan pada saat itu terjadi, orangnya happy banget. Itu tuh udah nggak terbeli lah gitu. Iya. Ketika kita punya ide, tapi orang, yaudah jalan nih Pak gitu dengan sekian. Kadang-kadang tuh jadi lamanya tuh malah gini, kita punya ide, terus ini oke atau enggak, nggak ada yang bilangin oke. Ya udah gue jalanin aja, gue cicil ya udah ternyata itu yang dijalanin gitu. Itu sih itu jadi ya kita lihat situasi, dan manner kita juga kan harus dijaga kan. Itu manner. Kita sekarang aku tuh mengkolaborasikan dengan tim anak-anak muda. Kadang-kadang anak-anak kan jam terbangnya nggak ada ya, suka salah ngomong. Kalau salah ngomong itu efeknya banyak, karena ini kenegaraan. Nah itu menjaga itu tuh agak susah gitu loh. Misalnya bisa menyakiti seseorang sehingga keluarnya nanti di medsos gitu, padahal dia kan tidak berpikir sejauh itu gitu. Tapi kalau tidak ada yang diajarkan lagi, anak-anak siapa gitu loh yang bisa menggantikan kita gitu. Itu sih ya, manner sih, attitude lah sebetulnya. Tim Mbak Ayu untuk di acara-acara kenegaraan yang di film tuh sama atau beda Mbak?
atau tim khusus gitu? Kalau film kan pasti beda ya. Film tuh udah pasti ya tim produksi kan, ada tim produksi sendiri. Tapi kadang-kadang aku jadiin satu. Kalau lebih gampang menjadikan satu event, karena eventnya mungkin ada film pendeknya, kemudian ada membuat sebuah ambience, bisa ambil anak artnya gitu, bisa jadi satu. Tapi kalau film kita bawa anak eventnya, mungkin bawa anak eventnya kalau untuk promo. Jadi kalau untuk promo, untuk apa? Jadi sebenarnya bisa merger, tapi ada juga tim yang memang punya spesialisasi masing-masing gitu. Oke. Berarti kalau alasan Mbak Ayu untuk akhirnya juga mau sibuk di acara kenegaraan selain karena ada dana, apa mungkin karena juga lebih cuan Mbak dibanding film? Kalau untuk gue sih terus terang aja ya, sebetulnya bukan masalah cuan ya. Itu lebih bisa diprediksi. Oh, kalau di event apapun event, itu lebih bisa diprediksi. Betul. Jadi kalau kamu nggak hemat, ya lu boncos sendiri. Kan? Iya dong. Ya, tapi kalau film, aku udah bilang hanya Tuhan dan penonton yang tahu ya gitu loh, kecuali memang kamu PH yang memang sudah secara PH atau produser yang sudah industri ya, dia udah tahu marketnya, udah tahu cara mengelola. Kalau aku masih banyak tapi kan. Ya, tapi karena memang attitude dan hasilnya sebetulnya production value-nya tuh pas. Jadi kayak Kadet sih menurut aku sih happy ya sama Kadet itu. Secara production value, dan itu memberikan sesuatu hal yang baru. Film perang tuh nggak harus kayak film yang harus 1, 2, 3, tapi kan ada sesuatu yang baru gitu ya. Ala-ala dia meluk dari belakang, ala-ala gue memberikan awan kepadamu gitu kan. Ada si Fajar jadi siapa tuh kan, kaput kan, bawa bom kayak gitu kan. Nggak harus selalu prajurit tentara kan yang jadi tiba-tiba ding keluar ada Sudirman kayak begitu kan. Sudirman itu walaupun cuma segitu tapi Pacik bangga banget. Itu merinding sih sini itu. Sini itu merinding, kan dikira kan pada mati gitu kan. Pas dia gitu, semua ya, kan sebenarnya lu masuk akal nggak tiba-tiba dari semua penjuru keluar orang-orang, kan nggak ada masuk akal. Dan itu kan menyatukan semua hero, real hero loh. Ada Soekarno, ada siapa, ada Halim Perdana Kusuma, ada padahal mungkin di sejarah ya nggak gitu-gitu amat gitu, tapi kita kan bisa menggiring supaya orang tuh tahu bahwa Bapak Halim itu bukannya gedung, tapi ada orangnya. Aku tuh sampai merinding ya pada saat anak-anak muda tuh mengatakan, oh baru tahu loh Halim Perdana Kusuma itu sebetulnya ada orangnya. Terus siapa lagi? Gue pikir sampai separah ini kah gitu loh. Itu kalau misalnya aku dipercaya lagi, tolong percayakan aku lagi ya. Pengen bikin loh itu yang namanya film-film kayak gini, mengenalkan supaya orang-orang itu betul-betul bangga. Dia tahu bahwa kamu hidup sekarang ini, makan minum sekarang ini bukan karena cuma lahir dari ibu bapak, tapi karena ada yang memperjuangkan itu. Sebetulnya harusnya ada. Apakah bentuknya film layar lebar atau cuma cuplikan-cuplikan? Tolong ya kalau ada investor. Aku kerjanya bener kok gitu loh. Walaupun kalau misalnya mau ditanya itu akan kembali atau enggak, aku belum bisa menjanjikan. Tetapi paling enggak ada value-nya. Ayo barengan, karena bangsa ini adalah bangsa yang besar kalau dia tahu pahlawannya. Itu klise, tapi itu benar gitu loh. Tapi emang secara film Kadet ini kan selain ada sejarah juga entertaining juga Mbak. Akhirnya juga penonton juga nggak lumayan banyak, maksudnya nggak sedikit, karena mungkin kalau di zaman sekarang penonton film-film yang berat-berat juga nggak ada. Ya, paling 3.000, 5.000. Cuman karena mereka tuh yang dijual juga entertainnya nggak berat gitu kan, sebagai ini. Ada kaput lah, kemudian ada prokonnya kan, ada siapa, ada yang berantem, bahwa ada pengkhianatan, drama-dramanya, cintanya, pengkhianatannya, gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang tadi setelah Kadet itu juga ada film Satria Dewa Gatot Kaca, itu masa depannya apakah mungkin Mbak Ayu masih udah ada gambar apakah dilanjutkan lagi season berikutnya atau?
betul Mbak? Oke. Kalau Satria Dewa ya, sebetulnya aku membantu PH-nya. Ini harus ditanyakan ke PH-nya ya. Tapi enggak, aku mendorong terus. Karena kita kan melahirkan kan, itu melahirkan kayak baby gitu kan ya. Apapun miliknya siapapun juga ya, kita kan melahirkan. Kita belajar dari misalnya ya ini nggak sukses, kenapa nggak sukses sih gitu ya. Kita belajar dari situ untuk bisa ke ini. Nah ini juga aku tanya, ayo dong dilanjutkan lagi. Aku mau juga gitu loh, karena yang nanya bukan sedikit, banyak. Cuma ya gitu, kita juga mohon kepada penonton, tolong ada apresiasi juga dong. Benar. Mereka lihat kalau ini kan take and give, kita nggak akan bisa melakukan itu kalau misalnya ini tidak ada, bukan masalah cuan ya, paling nggak kembali lah gitu loh, sehingga kita bisa memproduksi lagi di situ. Kita mau kayak bagus kayak apapun juga, tetapi orang tidak tahu, akhirnya kapok kan, yang ini. Padahal itu secara brand besar. Benar. Gatot SDS ini besar loh menurut aku, secara brand. Dan secara cerita juga punya cerita yang luas. Melakukan cerita yang luas. Dan merchandise-nya laku kemarin, laku. Oh kamu yang kadet, aku juga laku loh. Kamu tahu nggak jaket yang kadet dipakai Pak Jokowi? Dipakai 2 atau 3 kali loh. Oh iya? Dipakai, kamu nanti search deh. Nah sesudah itu rumah aku diserbu lah, dia bilang aku bukan pedagang jaket. Momer sih. Aduh gitu loh, aku bukan pedagang jaket. Orang-orang tuh bilang, wah laku ya. Aku jualan filmnya. Tapi akhirnya kita produksi itu cepat produksi jaketnya, bombernya keren. Aku nggak berani pakai kesini, takut kamu minta. Karena disiapin. Nggak ada, soalnya agak susah ya. Itu ada yang dari luar, kita bikin emblemnya. Ada itu memang langsung ya, bikin dari luar. Gitu. Yang dari sini sih masih yang bordir biasa. Kalau yang itu betul-betul deh, masih dari luar. Tapi ya gitulah, saya bukan penjahit dan bukan penjahat, saya produser. Oke. Kalau misalnya tadi kita bahas film Satria Dewa kan ini genre superhero kan juga termasuk yang baru ya Mbak di Indonesia. Tapi Mbak juga ngerasain benar sih Mbak beratnya mempertahankan si genre ini yang sebenarnya genre bagus, tapi kalau menurut saya sebagai orang media dan penonton kayaknya belum banyak diterima sama penonton nih, karena juga selain si Satria Dewa, film-film bertema superhero lain juga nggak punya penonton gitu kesarannya. Aku terlibat di Gundala juga. Gundala aku sebetulnya juga. Gundala dari awal, kemudian beralih ke Mas Joko Anwar kan, tapi masih dilibatkan lah, paling nggak di tim promo ya waktu itu ya. Tapi kalau Gundala itu jadi case yang berbeda ya, itu aku juga merasa bangga ya. Karena apa? Dulu tuh dipikir untuk men-switch Gundala ini ke anak muda susah. Tapi ternyata kan enggak. Pada saat Gundala itu berbondong-bondong orang datang kan. Cuma masalahnya pada saat bawa anak kecil ternyata ada adegan yang itu kan jadi nggak match ya gitu. Tapi itu sampai 0,6 kalau nggak salah si Gundala itu sampai 1,6. Jadi brandingnya itu berhasil. Si Gundala. Brandingnya si Satria Dewa ini juga berhasil gitu. Tetapi ya aku nggak tahu kenapa ya ini. Kita harus tanyain sih ke penonton, atau kalau menurut riset sih sebetulnya ya kita memang melawan arah lah. Kalau riset penonton memang kita udah bisa tahu lah, kita nggak pakai riset pun ya kita udah tahu. Yang pertama adalah komedi, kedua adalah horor, drama lah. Pertama komedi, drama, kemudian horor. Di horor pun kan ada dramanya kan. Jadi kalau ini ada genre baru, berarti kan memang harus ada sebuah usaha yang lebih di situ ya. Walaupun genre ini diterima, kalau yang dari luar emang diterima ya. Tapi aku juga nggak tahu ya, yang berhasil kemarin apa sih? Yang berhasil kemarin kan si Spider kan. Itu juga lumayan anjlok. Iya, kan makanya sebetulnya jadi secara global itu memang mungkin ya kita harus pertanyakan. Ini aku nggak bisa menjawab tanpa adanya data sih menurut aku. Kecuali aku bisa mengatakan hal tersebut. Tapi ya kita bisa menghimbau. Kalaupun ada, ya tolong. Kalau kita kan cuma bisa misalnya kita ngetok Kemendikbud, ayo dong. Gimana kita bisa membuat sebuah promo yang massal. Jadi seperti bahwa pemerintah itu juga ada. Jadi bukan usahanya produser aja. Tapi memang pemerintah juga membantu dengan mendorong adanya
nonton bareng apa segala macem itu sih gitu. Tapi ya begitulah. Belum ditemukan formula yang emang semua sutradara dan produser selalu ngomong kayak nggak ada formula untuk film meledak dan box office ya, emang belum ada. Tapi itu tadi berarti Mbak Ai itu merasakan banget ya yang namanya susahnya untuk memasukkan si genre baru ini ya ke penonton Indonesia. Karena aku kan bukan tipe genre yang sekarang mainstream. Film-filmku itu sebenarnya statement. Film tanda tanya itu udah gila banget ya. Menurut aku tuh udah di luar ini ya. Tapi itu diterima pada saat itu ya. Orang bisa nonton 5 kali, satu film 5 kali. Ya aku juga nggak tahu itu sebenarnya kenapa gitu kan ya kan. Tapi mungkin pada saat itu baru ada satu film yang seberani itu. Kan? Mungkin ya, tapi kalau suruh ngulang lagi aku nggak deh. Walaupun mungkin film-film tanda tanya aku bisa bikin yang seri keduanya bisa gitu ya. Tapi sambil berpikir, aku masih seberani itu kah gitu kan. Mana yang aman nih? Ya gitu ya. Terus kalau terlibat di Soekarno itu juga ada satu hal lah ya gitu. Itu kan film-filmnya kayak begitu. Jadi memang kita merasakan effortnya tuh besar. Tetapi pada saat kita memikirkan awal tuh kita sebetulnya sudah memikirkan secara komersial. Misalnya kita pakai misalnya rumusannya si aktornya siapa, ininya siapa, tapi nggak main juga itu, nggak bisa juga kayak gitu. Jadi ya followers banyak juga nggak bisa menjamin. Nggak. Jadi malah jadi kadang kacau karena melihat followersnya aja, tapi dia nggak bisa acting, kita juga jadi kacau kan. Sering terjadi itu terjadi. Kamu berakting aja, jangan. Udah malah makin jelek. Kalau Mbak Ai ini kenapa nggak menyambung dari statement Mbak Ai, kenapa nggak ada di genre-genre yang dalam kutip mainstream ya, drama-drama remaja percintaan, kemudian horor kayak gitu, apa yang aku mau, tapi kadang-kadang otak aku tuh suka aneh ya. Nggak sama. Ada satu waktu tuh aku ada satu produser besar gitu. Pas aku keluar dari filmnya gitu ya. Karena aku ngeliat gini. Oh, gini ya, aku bilang gitu. Film gitu ya. Seringan itu gitu maksudnya. Oh, seringan. Tapi itu meledak gitu kan. Oh, seringan itu. Terus pas aku keluar dia senyum-senyum. Ya ini mah kan bukan tipe filmnya baik gitu gitu. Pasti lu merasa ini ya kayak gitu. Ya sebenarnya harus ada di otak aku tuh yang harus diputer ya. Gitu. Kenapa akhirnya nggak terlalu berat gue memang nggak, gue ini punya idealis kan, punya idealisme. Tapi ya sebetulnya bukan filmnya bukan nggak komersial banget juga enggak sih sebetulnya, in between. Tapi harus ada satu rumusan yang masuk kepada standarku gitu loh kan. Itu ya mungkin standar aku yang harusnya kalau kamu mau cuan, mau komersial, harusnya bikinlah yang enteng-enteng aja gitu kan. Tapi sekarang juga belum tentu berhasil juga kan. Jadi lu nggak dapat dua-duanya dong gitu loh, nggak dapat ini. Berarti Mbak Ai cukup idealis buat ngambil sebuah ide cerita film ya gitu ya. Dan artian kayak kalau yang terlalu ringan kayak tadi kayaknya nggak masuk buat pemikiran yang terlalu berat atau gimana? Nggak. Harus ada sebuah reward yang berbeda. Kalau misalnya terlalu ringan, ya gue pengennya itu memang untuk cuan. Ya gitu aja gitu loh. Jadi aku harus mengambil resiko itu. Oh tapi ini memang kelihatannya cuan banget gitu loh. Jadi oke. Tapi kalau yang identitas aku mungkin ada signature ya. Nah ya udahlah gitu. Kamu harus lihat film 2014 sih. Ya aku mau kasih filmnya susah, tapi di YouTube banyak yang ngambil ya, kita kan mau mati-matiin di YouTube itu udah susah lah gitu ya. Udahlah ya gitulah gitu. Tapi itu film keren. Maksud aku itu film komersial loh. Itu film komersial 2014. Kita pakai waktu itu soundtracknya kalau itu pakai yang film Nothing Else Matter loh. Kamu nggak tahu ya filmnya? Lagu itu kamu nggak tahu ya? Kamu lahir tahun berapa ya? Nothing Else Matter, nggak tahu dari apa itu filmnya ya? Ya Metallica ya atau apa itu kan? Iya, dia nggak tahu loh. Tahu nggak Mas? Lupa juga. Nanti search Nothing Else Matter. Itu sampai segitunya kita membuat gitu ya. Tapi itu ada case lah bahwa kita harus memundurkan film tersebut ya secara politik, bahwa itu ternyata tidak berkenan gitu ya. Gue terlalu berani juga itu makanya.
kan kita mainnya di situ ya Mbak ya, yang film-film yang kayak gitu ya. Sebenarnya enggak juga. Kita kan nggak berpikiran bahwa gue kan nggak bisa memprediksi presiden yang akan jadi siapa, tiba-tiba nggak pernah berniat juga. Nggak pernah berniat, tiba-tiba film itu ternyata menyerupai dia gitu. Kenal juga enggak, orangnya juga belum ada gitu kan gitu. Visioner. Kalau kita ngambil positifnya visioner. Iya. Seru-seru lah kalau kita ngobrolin itu sih sebenarnya seru ya. Itu bukan gosip ya. Dalam tataran kalau kita ngomong sehari-hari ya kayak gitu ya. Tapi aku tidak ingin menyakiti banyak orang lah. Sebetulnya gitu. Tapi kalau kita memang harus berkata, film itu kan bisa sebagai bahasa masyarakat. Ada yang tidak beres di masyarakat, itu kan bisa kita coba kelola dengan itu gitu. Oke. Terakhir nih Mbak, buat Mbak, mungkin dalam setahun abis tahun ini atau mungkin tahun depan, apa nih karya-karya yang lagi dipersiapkan Mbak Ai? Tergantung yang manggil saya. Enggak, aku mau bikin, ada ya, boleh ya di sini ya? Boleh. Jadi ada sebuah IP, aku itu sebenarnya cosplayer. Mungkin cosplayer yang paling tua ya, kemarin aja di Comic Con aku pakai baju Anya. Wah, iya. Ya, nah sekarang Oktober nanti. Family Spy ini. Iya. Oktober nanti kita mau bikin sebuah IP sendiri. IP judulnya boleh ya disebut ya? Boleh kalau misalnya udah boleh di Anim Art. Jadi Anim Art itu kita lagi cari bentuk. Di situ aku akan mencoba untuk membuat sebuah convention untuk si cosplayer. Tapi sekaligus juga di situ akan ada semacam bisnis matching untuk investor-investor dari luar. Ini kelihatannya dari Kanada ada, dari Singapura ada. Nanti kita temukan dengan teman-teman yang ada punya studio atau punya karya yang bisa dia pitchingkan di situ. Tapi kan kita harus kurasi. Kemudian ini nanti tempatnya di Wisma Serbaguna Senayan, tanggal 7-8 Oktober. Nah di situ itulah sebetulnya kita, bukan kita dibayar orang. Aku mau rugi untuk itu, nggak apa-apa. Tapi aku ingin memperlihatkan bahwa pop culture itu berbicara sekarang. Pop culture itu berbicara, walaupun itu bergandengan dengan budaya orang lain. Kalau kita bilang anime adalah budaya orang lain, tapi animator kita juga kan harusnya juga udah mulai berkembang sekarang gitu kan. Tidak jarang dilihat. Sekarang lebih banyak menjadi misalnya dapat kerjaan dari studio luar, tapi dia melakukan itu aja, bukan membuat sebuah karya. Nah, ini siapa tahu ada di situ menjadi sebuah area untuk ketemu lah di situ ya, untuk ketemu. Jadi ya kalau bisa sih datangnya ke situ ya. Semacam expo gitu ya? Expo bukan expo, karena ini lebih tempat untuk berkumpul. Sebenarnya untuk tempat berkumpul ya aktualisasi diri lah gitu loh. Aktualisasi dan pengennya itu convention itu nanti misalnya wibu-wibu pentolan, wibu-wibu pentolan itu hadir. Bisa nggak wibu-wibu ini selain mereka berdandan kayak begitu, dandan dan melakukan conference. Misalnya dalam tahun ke depan ini, 5 tahun ke depan lu berpikir lu mau apa sih? Masa lu cuma begitu doang gitu loh? Apa gitu? Ada semacam apa? Kita bawa agak lebih serius. Memang tinggal 3 minggu lagi sih, tapi gue nekat aja. Kan keren. Tempatnya juga udah di book ya. Tapi gitu. Mudah sih kayak sekarang influencer-influencer di media sosial yang seorang wibu juga nggak malu, dalam tanda kutip nggak malu untuk mengakui diri dia sebagai wibu dan cosplayer. Iya. Itu kan juga. Gue juga nggak malu setua ini. Jadi lu paling lucu ya. Kalau gue ke tempat-tempat kayak gitu sama anak gue nih, waktu anak gue masih di sini nih. Dia pakai baju biasa dan gue pakai bajunya bisa lo tutti frutti. Gitu, gitu nyiapin lagi kan niat banget tuh. Kemarin aku baru pulang dari Jepang, aku beli lah itu baju-baju yang second, yang apanya gitu. Aku mau pajang itu di situ. Jadi nanti di Anim Art, aku ingin memajang instalasi film-film semacam Gundala, Gatot Kaca dan lain-lain itu aku pengen pajang tuh pakaian-pakaiannya. Jadi instalasi. Nanti dibarengin dengan instalasi baju-baju dari si anime ini. Nah, itu kan jadi misalnya wibunya, ada wibu demon, mau nggak mau ya, gua nggak suka sih gitu ya, tapi nggak apa, wibu demon slayer lah, apalah gitu ya di situ. Terus ada wibu yang romance, wibu si Aqua lah gitu kan. Terus wibu sports, Blue Lock misalnya, si Blue Lock, gue demen banget IQ.
Gue dapet tuh nomor 4 kemarin, seneng banget tuh gue dapet yang nomor 4. Gue dapet yang nomor 4 gitu. Gitu kan, nomor 4. Terus lokal hero harus ada di situ gitu. Betul. Jadi pengennya si buta dari gua hantu itu jalan-jalan bersama mereka. Ya, itu baru format awal ya. Kalau misalnya memang didukung, nanti kita akan lebih padatkan lagi tahun depan. Kita bisa bikin internasional itu convention yang kayak gitu. Tapi padat lah. Dan ada satu dress up, apa ya, dress up making atau apa sih, voice actornya dari si dress up itu datang juga. Kita minta untuk datang. Kita undang gitu loh. Ya ini para wibu yang lain tolong juga berpartisipasi, karena ini untuk kemaslahatan bersama. Karena aku kan juga di Badan Perfilman Indonesia ya, ada AINAKI, Asosiasi Animasi dan lain-lain itu. Aku ingin mendorong itu juga untuk bisa maju gitu loh. Jadi collab. Jadi ke depan yang salah satunya adalah itu. Oke, tadi Pak namanya Anim Art itu dia. Anim Art 2023. Buat teman-teman Tribuners yang suka anime ditunggu tuh. Bulan Oktober. Tanggal 7-8 di Wisma Serbaguna Senayan. Itu dia tuh. Oh, yang paling ini bukan masalah uang ya, gitu ya. Aku ingin menghargai mereka. Jadi nanti kita akan melakukan sebuah kompetisi. Kita akan melihat siapa yang terbaik dari cosplayer dan make up. Tapi ada time beltnya. Setiap time belt, misalnya setiap 3 jam, 3 jam itu nanti ada juara time belt itu akan ada hadiah, baru nanti per day-nya ada lagi, besoknya ada lagi gitu loh. Iya, karena itu para cosplayer harus karena aku merasa tuh kan kita sebagai kayak gitu ya, gitu. Ya jangan cuma 1 atau 2 aja, tetapi setiap mereka ngapain di situ, nanti mereka cuma tinggal moto dia ada di lokasi itu, kirim ke Instagram, kita langsung pilih. Jadi time beltnya nanti misalnya ada 4 dari masing-masing 4 wibu tuh ada pemenangnya gitu. Itu dia acara para wibu kayak ini. Jadi kita kayaknya aku terlalu liar ya. Untung lu tanya. Jangan-jangan dulu ini juga ya. Wibu apa? Wibu sih. Wibu ya udah. Cuma nggak pernah pede cosplay. Cosplay pede aja. Karena nggak bajunya kan juga nyapinya tuh kayak terlalu effort tuh buat saya nggak tuh. Tapi kalau nonton ya aku kemarin dapat Jujutsu Kaisen. Ya. Yang mana? Yang merah itu, siapa tuh? Yang merah. Karena kemarin aku abis dari Universal Studio nonton show-nya si Jujutsu. Itu keren banget kan, pas keluar bajunya ada ya, ambil. Yang hoodie merah tuh ya? Ya, hoodie merah. Oke, terima kasih Mbak ini udah sharing-sharing, udah ngasih tahu semua kerja-kerjaannya ke depannya nanti ini. Dan buat teman-teman Tribuners, jangan lupa tonton terus konten-konten Tribun Corner lainnya, dan sampai jumpa, bye-bye. Bye.